Halo adik-adik semua, kita jumpa lagi dalam acara ibadah sekolah minggu anak GKPJ. Hari ini jumpa lagi dengan Lause Yeni. Dan Lause Yeni hari ini ditemani oleh Lause Pimpin. Lause senang hari ini bisa ketemu anak-anak di ibadah sekolah minggu. Hari ini kita bisa berkumpul. Biar anak-anak di rumah, Lause di sini, tapi kita juga berkumpul. Betul semuanya? Ini anak-anak kita undang berdiri. Kita akan sama-sama nyanyi lagu sekolah minggu kita, Mas sekolah minggu kita. Kita nyanyi dengan dua bahasa. Pertama dengan bahasa Indonesia dulu, Lause. Boleh Lause. Baru dilanjutkan dengan Mandarin. Indonesia kita pakai gerakan ya anak-anak, biar di rumah tetapi tetap gerak. Lause di sini juga gerak. Oke? Oke. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup bersukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Perintahnya mulia tahun panjang hidup. Semua menerkong tak jatuh. Ching ai chen fu phong bao xiang xing, huai le tuan di de xing shen ming. Xue xi sen jing, jan mei不停，疼爱主教为复兴，我主命令，乐意遵行，一生一生荣耀主名。Adik-adik semuanya yang ada di rumah, hari ini kita sama-sama akan masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada saat ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk boleh beribadah di rumah. Tuhan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami sampai dengan saat ini Tuhan. Dan saat ini kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Tuhan pimpin kami, Tuhan berkati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu kami. Juga firman Tuhan yang mau kami dengarkan biarlah boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik ada sukacita? Pasti ada. Lause Pimpin ada sukacita? Ada dong. Ada. Lause ini juga ada sukacita. Karena apa? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Karena hari ini adalah harinya Tuhan, kita bersukacita. Lause mau mengajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita sama-sama menaikkan satu pujian, Tuhan bersamaku. Nyanyi 2 kali, intro. Kita baru nyanyi yang ketiga kali. Yang ketiga kali kita pakai bahasa Mandarin ya. Tuhan bersamaku, ku ikut jejaknya. Tuhan danku, Tuhan danku, Tuhan bersamaku. Kita puji Dia, haleluya.
Lause, kita sudah puji-puji Tuhan. Sekarang ada loh Lause yang akan bawakan firman Tuhan. Oh Lause ya? pingin dengar gak cerita firman Tuhan? Pengen dong Lause. Adik di rumah pasti pingin juga. Iya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan mengundang Yesus masuk di hati kita. Supaya kita dapat mengerti apa yang disampaikan firman Tuhan ya. Dan juga sebelumnya kita akan nyanyi satu lagu. Lagunya apa Lause? Tok tok tok, Yesus mengetok pintu. Kita mengundang Yesus masuk di hati kita ya. Oke, mari kita mulai lagunya. Tok tok tok, tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok tok tok, tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Tok tok tok, tok 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 tok, Yesus mengetok pintu. Tok tok tok, tok 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 tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Halo adik-adik, apa kabar? Lama ya kita tidak bertemu, Lause kangen pada kalian semua. Lause harap kalian baik-baik saja. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semua tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong Lause kami yang akan menyampaikan firman Tuhan dan setiap kami yang di rumah yang akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, coba adik-adik lihat ke layar video. Di situ ada apa aja. Lause mau adik-adik bersama dengan Lause menyebutkannya. Coba. Yang pertama ada apa? Terigu atau tepung terigu. Yang kedua ada apa? Ada gula pasir ya. Yang ketiga ada telur. Yang keempat ada mentega atau blue band. Yang kelima itu ada ragi atau biasa disebut vernipan. Yang keenam itu ada susu bubuk dan air. Nah, ada 7 bahannya adik-adik ya. Kalau ke-7 bahan ini kita masukkan dalam mangkuk, kita aduk-aduk, kita remas-remas, dia akan menjadi satu adonan. Nah, setelah beberapa saat adonan yang tadinya kecil, dia berubah menjadi besar atau mengembang. Nah, kalau adonan yang sudah mengembang ini kita masukkan ke dalam oven, dia akan menjadi apa adik-adik? Dia akan berubah, dia akan menjadi roti. Nah, rotinya sudah jadi. Coba Lause cicip ya rotinya. Enak dan maknyus adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh yang diubahkan secara perlahan-lahan oleh Allah. Cerita ini kita ambil dari kitab Kejadian pasal 28 sampai 33. Adik-adik, pada akhir pelajaran minggu lalu, Yakub meninggalkan tanah perjanjian dan pergi ke rumah pamannya Laban karena saudaranya Esau ingin membunuh Yakub. Adik-adik tahu kenapa Esau begitu marah dan ingin membunuh Yakub? Ya, karena Yakub sudah menipu ayahnya Ishak
untuk memberikan berkat kepada dia. Padahal berkat itu mau diberikan kepada Esau. Yakub juga pernah menipu Esau untuk hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Adik-adik, pada Yakub merasa ketakutan dan kesepian pada saat malam meninggalkan rumah, tidur di padang yang dingin dan kering. Dengan beralaskan batu, Yakub tertidur. Sebenarnya Yakub tidak sendiri, adik-adik. Ada seseorang yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Ada Allah yang menjaganya. Malam itu Allah datang dalam mimpi Yakub. Dalam mimpi Yakub, Yakub melihat tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu terlihat para malaikat turun naik. Lalu Allah berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak. Tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu, dan engkau akan memiliki banyak keturunan." Adik-adik, sebelumnya Allah juga pernah memberikan janji ini kepada siapa? Kepada Bapak Abraham. Lalu Allah berfirman lagi, "Aku akan menyertai engkau dan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, serta membawa engkau kembali ke negeri ini." Waktu Yakub terbangun dari tidurnya, dia menyadari bahwa Allah benar telah berbicara kepadanya dan Allah telah tahu segala perbuatan Yakub. Dan Yakub berjanji, "Jika benar Allah memeliharaku dan memberikan segala sesuatu yang aku perlukan, aku akan percaya kepadanya. Dia akan menjadi Allahku." Setibanya di rumah pamannya Laban, Yakub membantu Laban menjaga domba-dombanya. Laban menanyakan berapa upah yang harus dibayarkan kepada Yakub. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yaitu Lea dan Rahel. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, lalu dia berkata kepada Laban, "Aku akan bekerja untukmu selama 7 tahun jika engkau memberikan Rahel sebagai istriku." Laban setuju. Adik-adik, 7 tahun itu waktu yang lama bukan? Lama. Tetapi karena cintanya kepada Rahel, Yakub merasa 7 tahun itu hanya 7 hari saja. Setelah 7 tahun, mereka mengadakan pesta pernikahan yang besar. Tetapi adik-adik, Yakub menjadi terkejut karena dia melihat pengantin perempuan. Dia tidak menikahi Rahel, melainkan Lea kakak Rahel. Yakub menjadi marah. Dia berkata kepada Laban, "Ini Lea bukan Rahel, engkau telah menipuku." "Gadis yang lebih tua harus menikah lebih dulu," jawab Laban. Nah, adik-adik, penipuan Laban ini mengingatkan penipuan yang Yakub lakukan kepada siapa? Kepada Ishak dan Esau. Dalam Galatia pasal 6 ayat 7b dikatakan, "Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jika kita menabur tomat, kita akan menuai tomat. Jika kita menabur cabai, kita akan menuai cabai." Tidak pernah sebaliknya. Yakub sudah menabur penipuan, sekarang dia harus menerima apa yang ia tabur juga. Laban berjanji setelah 7 hari pernikahannya, Rahel akan diberikan, tetapi Yakub harus bekerja lagi untuk Laban selama 7 tahun. Adik-adik, Laban bukan hanya sekali menipu Yakub. Dalam kitab Kejadian pasal 31 ayat 7 dikatakan, Yakub berkata kepada Rahel, "Ayahmu telah berbuat curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah akan upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat curang kepadaku." Allah memberkati Yakub. Yakub memiliki banyak keturunan. Yakub juga memiliki banyak kawanan domba. Allah juga memberikan iman kepada Yakub supaya Yakub bisa berdoa dan bergantung pada Allah. Setelah 20 tahun Allah berfirman, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan ke kaummu. Aku akan menyertai engkau." Yakub percaya kepada Allah, maka dia membawa seluruh keluarganya untuk pulang ke Kanaan. Tetapi
Dia ingat Esau yang berniat membunuhnya masih di Kanaan. Yakub menjadi takut. Dia takut bertemu dengan Esau. Maka dalam ketakutannya itu, malam harinya Yakub berdoa seorang diri. Dalam doanya ada sosok dari Allah yang datang bergumul dengan Yakub sepanjang malam. Pagi harinya orang itu memberkati Yakub dan berkata, namanya bukan lagi Yakub tetapi Israel. Saat Yakub dan keluarganya berjalan menuju Kanaan, mereka melihat Esau bersama 400 orang menemui mereka. Lalu Yakub sujud di hadapan Esau sambil berjalan menuju ke tempat Esau. Tetapi Esau datang memeluk Yakub. Mereka berpelukan, mereka menangis, mereka bahagia karena bisa bertemu satu dengan yang lain. Adik-adik, Yakub kembali ke Kanaan sebagai seorang yang telah diubahkan. Allah telah memberikan hati yang setia, hati yang percaya. Kini Yakub berani menghadapi masalah dan tidak melarikan diri. Yakub juga menjadi seorang pengasih dan penyayang, bukan penipu. Yakub menjadi rendah hati, tidak sombong dan baik hati di hadapan Allah. Allah terus hari demi hari, Yakub terus berubah sesuai dengan kehendak Allah. Adik-adik, seperti roti ini perlu melalui proses untuk menjadi roti yang enak. Demikian juga kehidupan kita, karakter kita, sifat kita. Kita harus terus-menerus dan dibentuk dan diubah oleh Allah. Mungkin dalam diri kita banyak sifat karakter yang tidak baik. Mungkin kita seorang yang suka marah, kita malas, kita suka membantah perkataan orang tua atau guru di sekolah, kita iri hati, kita tinggi hati, suka membanggakan diri sendiri. Harus perlahan-perlahan, sedikit demi sedikit berubah. Biarlah hari demi hari kita boleh menjadi seorang yang dapat memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita. Kita belajar dari hidup Yakub yang telah diubahkan oleh Allah. Adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan kita yang terdapat dalam Efesus pasal 1 ayat keempat. Kita baca 2 kali ya. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekali lagi ya. Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami boleh belajar hidup dari Yakub yang telah Tuhan ubahkan. Tuhan, kami juga mungkin dalam hidup kami banyak begitu sifat dan karakter kami yang tidak baik. Tuhan, tolong ubahkan kami, biarlah kami menjadi seseorang yang boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Lalu harap adik-adik selalu ikuti ibadah online kita. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.
Lause Yeni, Iya, kita Lause. kan baru dengar firman Tuhan cerita tentang Yakub. Betul? Betul. Yakub itu dirubah oleh Tuhan. Iya. Mau nggak Lause Yeni dirubah? Mau Lause. Mau ya, adik-adik yang di rumah mau nggak dirubah oleh Tuhan supaya menjadi lebih baik seperti si Yakub. Kita juga semuanya, Lause dan adik-adik semua juga pingin dirubah. Tapi kita akan nyanyi satu lagu, sedikit demi sedikit minta dirubah Tuhan. Adik-adik tahu kan lagu ini? Mari kita sama-sama akan nyanyikannya ya Lause ya. Iya Lause. Kita nyanyi. Sedikit tiap hari, tiap sifat Yesus mengubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya. Yesus Lause Yeni. Iya Lause. Terasa ya sekolah minggu kita sudah mau selesai dong. Iya Lause, tidak terasa nih. Tapi sebelum kita berpisah nih sama adik-adik sekolah minggu kita mau nyanyi satu buah lagu dulu sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan berkat Engkau kepada kami. Walau kami di rumah, tetapi kami dengan semangat untuk mengikuti sekolah minggu. Terima kasih dan juga kiranya firman yang disampaikan pada hari ini dan juga puji-pujian yang telah kami sampaikan semuanya dapat memuliakan Tuhan, dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Engkau memimpin kami sepanjang minggu sehingga kami semua diberi kesehatan. Tuhan melindungi kami dan kami selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Lause Yeni, Lause Pipin mengucapkan sampai jumpa minggu depan adik-adik semua. Bye-bye.